Selamat datang di Desa Dwi Warna. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Garis khatulistiwa yang membentang panjang di dataran Nusantara yang terdiri dari 17.504 pulau yang tersebar. Berbagai macam suku, etnis, budaya, dan sumber daya alam yang melimpah membuat para bangsa-bangsa dari segala penjuru dunia datang untuk berdagang ataupun membeli hasil buminya yang berharga, yaitu rempah. Salah satu kepulauan yang berkilau di dataran Nusantara adalah Banda. Di Kepulauan Banda terdapat 17 desa yang menjadi saksi sejarah, salah satunya Desa Dwi Warna. Latar belakang Desa Dwi Warna ini ada beberapa versi. Ada yang menyampaikan bahwa Desa Dwi Warna ini sebelum kemerdekaan itu sudah terwujud sebagai sebuah negeri, tapi masih dalam bentuk negeri adat ratu. Di adat ratu memiliki tradisi adat, antara lain tarian cakalele dan tarian lusi. Tarian cakalele dimaknai sebagai tarian perang dan tarian lusi sebagai kemenangan dari perang. Tarian ini dipentaskan pada acara-acara tertentu, di antara lain penyambutan kedatangan tamu atau para wisatawan yang datang ke Banda. Di Banda sudah menjadi tradisi turun-menurun bahwasanya jika ingin menampilkan tarian cakalele harus melakukan ritual terlebih dahulu. Bisa disebut buka kampung. Ketika dentuman tifa berbunyi keras, ini syarat sudah saatnya masyarakat adat menyiapkan perlengkapan adat malam nanti. Doa serta niat yang baik merupakan sebuah keharusan sebelum kami mengambil hasil bumi dari tanah kaki gunung api. Di kaki gunung apilah tempat yang disyaratkan para pemuka adat untuk mengambil bulu atau bambu, daun kelapa muda, dan bunga pohon kelapa. Bambu yang digunakan tidak sembarang dipilih, harus lurus dan tegak ke atas. Hal ini melambangkan niat yang lurus, jujur, dan yakin akan kebesaran Tuhan. Begitu juga dengan daun kelapa muda yang diambil dari ujung pohon kelapa pilihan, serta bunga kelapa yang melambangkan kesucian para penari cakalele yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga untuk tanah airnya. Keduanya tidak boleh langsung tersentuh oleh tanah. Mai-mai atau istri para penari cakalele duduk rapi di dalam rumah adat. Doa-doa lantunkan memuja kebesaran Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan memanggil para roh untuk bersilaturahmi bersama. Begitu tifa berbunyi, seluruh masyarakat adat ratu bergegas membuka pintu-pintu yang dipakai para leluhur untuk masuk ke dalam kehangatan rumahnya.
5 bambu yang digunakan merupakan lambang rukun Islam dan 17 ruas bambu sebagai lambang dari 17 rakaat dalam salat 5 waktu. Ada juga kain di atas bambu sebagai lambang dari kepala pahlawan masyarakat Banda yang dibantai untuk tunduk kepada VOC. Namun para tentara atau penari Cakalele keluar rumah dengan semangat gagah berani, sembari meminta doa dan berjuang. Hentakan kaki adalah semangat perang, serta tombak adalah lambang keberanian. Pada dulu kala, kami berperang untuk menjaga tanah air dari keserakahan yang melahirkan kebencian. Adat Ratu Neira, Desa Dwi Warna bukan hanya memiliki tarian Cakalele dan tarian Lusi, namun ada juga perahu belang atau kora-kora. Belang ini dulu digunakan sebagai kendaraan laut para leluhur Desa Dwi Warna. Tetapi pada masa sekarang sudah digunakan sebagai penghias untuk mengisi acara perlombaan yang sering dilakukan di Banda. Tetapi belang dari desa kami tidak bisa diperlombakan sebab desa kami adatnya ratu atau perempuan. Sementara yang diperlombakan yaitu belang yang beradat laki-laki. Kadang juga belang kami digunakan untuk penyambutan tamu yang datang dengan kapal sebagai penghias laut Banda. Di desa ini terdapat banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang antara lain adalah yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh bangsa yang diasingkan oleh para penjajah seperti Bung Hatta, juga Dr. Cipto Mangunkusumo. Ada juga Iwa Kusuma Sumantri yang pernah tinggal di Desa Dwi Warna. Beliau bertemu dengan tokoh nasionalis terkemuka yang sudah diasingkan duluan di Banda, seperti Bung Hatta, Sultan Syahrir, dan Cipto Mangunkusumo. Di Desa Dwi Warna masih banyak lagi bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda selama masa penjajahan. Selain itu ada tempat-tempat lain yang memiliki historisasi seperti ini nilainya sejarah luar biasa. Adalah sebuah istana mini. Istana mini ini adalah sama dengan Istana Merdeka. Kalau tataran budaya, kehidupan masyarakat Dwi Warna selalu menciptakan rasa kebersamaan, kegotong royongan. Mereka saling bahu-membahu untuk membangun tatanan kehidupan ini dengan nilai-nilai budaya dan peradaban. Kalau dari segi sosial keagamaan, masyarakat Dwi Warna ini tadinya adalah masyarakat yang beragam agama. Ada Kristen, Katolik, jadi ada Protestan, ada Katolik, dan Islam itu sendiri. Dan sampai saat ini, mayoritas masyarakat Dwi Warna beragama Islam. Desa Dwi Warna sekarang masih tetap sama seperti dulu, tempat yang strategis dan wilayah yang lebih dominan tanaman, sekolah-sekolah, dan perkantoran pemerintahan. Masyarakatnya memiliki jiwa sosial yang peduli terhadap sesama dan kepentingan bersama. Jiwa yang ramah, akrab, bahkan rata-rata saling mengenal